Oke, silakan ya. Perhatikan ya. Oke, ini kita lihat. Ini yang tanyakan usia kehamilan ya kan? Namun HPHT diketahui. Berarti bagaimana kita menentukan usia kehamilannya? Bukannya dengan dari HPHT. Berarti usia kehamilannya kita cari di sini tanggal pemeriksaannya. Pak, jadi kurangi HPHT. Di tanggal pemeriksaan tanggal 5 bulan 9 2021. Tanggal 12 HPHT-nya di tanggal 12 bulan 5 ini dikurangi ya. Nah, ini 5. Nah, ini kan tidak bisa pinjamlah ke bulan. Berarti kan ini jadi 30 hari ya. Jadi 8 kurang 1 bulan. Ya, maka jadi berapa ya? Berarti 35 dikurangi 12. Itu jadi 23 ya. 3 hari. 8 dikurangi 5. Berarti jadi 3 bulan. 3 hari. 23 hari 3 bulan. Nah, ini tadi bahwa kalau misalkan usia kehamilannya 3 bulan, maka ditambah 1 minggu ya kan? Ya, nah ini tanyakan kan dalam minggu. Berarti kita rubah dulu, kita konversikan. Berarti kalau 3 bulan kita rubah ke minggu, berarti jadi 12 minggu. Oke, berarti terus 23 hari kita konversikan ke minggu. Berarti jadi berapa? 3 minggu, 3 minggu, 2 hari ya. Betul, jadi tambah minggu. Jadi berapa? 16 minggu, 2 hari. Ya, betul kan ya? Seperti itu yang ada. Iya, A. Tadi mah ada nggak tahu rumusnya jadi ngitungnya manual. Kan ya. Tapi lurus. Jadi betul Iya, ya, A. hebat. Berarti ya, jago. Ada cara yang lain ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan karena tadi kan 3 bulan. Ya, berarti kalau misalkan 3 bulan itu tambah 1 minggu ya. Nah, kalau misalkan 6 bulan, berarti ditambah 2 minggu ya kan. Kalau 9 bulan, tambah berapa? 3 minggu. Ya, nah, ini kalau misalkan apa? Kalau misalkan HPHT-nya diketahui. Gampang ya? Gampang, gampang. Lanjut. Lanjut, A. Oke, misalkan ini apa jawabannya? G4P3A0. Jawabannya ini B gitu. Oke, kita cari berarti G-nya yang mana? Kita cari G-nya. Mana aja G-nya? Setelah dilakukan pengkajian, data umur kehamilan sekarang adalah 20 minggu. Oke. 1 berarti itu teh. Terus, Persalinan tahun lalu 2013, usia 39 minggu. Terus tahun 2015, usia 38 minggu. gas, gas 34.000. Terus, lagi Dan tahun 2018, 21 minggu.
Ada lagi? Udah, A. Nah, kita cari B-nya. Nah, B yang mana? Untuk Ayo. partusnya Hmm, eh, tahun 2013 usia 39 minggu. Terus tahun 2015 hmm, 38 minggu. terus Dan keguguran usia 21 minggu. putusnya ada enggak? Enggak. Dah soalnya Hmm, hmm, 21 minggu itu mah. tidak ada gestasi kurang dari 20 minggu. Ya, Minggu. betul ya. Berarti B4, B3A kosong. Atau bisa saja G4, P3 udah cukup. Tidak tulis apa soal juga. Nah, ini mudah ya untuk status update. Kita lanjut. Ini apa jawabannya? G3P2A1. Yang mana? G3P2A1. Ketiga B. B, ketiga B2 A1. Nah ini yang B. Iya. Oke, coba kita cari G-nya. Cari G-nya dulu. Oh, kita cari G-nya. Apakah betul jawabannya B? Kita cari G-nya. Yang mana? Ya kan? Terus 2010 melahirkan ya kan ya? Halo, A. Ya ya. Ada suaranya nggak? Tes. Ada suaranya enggak ya? Halo, A. Ya ya. Ada suaranya enggak ya? Oh, ada, A. Ada. Hilang gitu ya tadi Iya, ya? ada. Iya, hilang, A. Aduh. Oke, mohon maaf. Ini ada di layar. Ada, A. Oke. Ini kita cari G-nya. Ini 28 minggu. Itu kan ya. Sedang hamil gitu kan. Ini sedang hamil ya. Sedang hamil udah Iya. 28 minggu. 2010 38 minggu ini ya. Dia melahirkan. Terus selanjutnya 2015 37 minggu. 27 minggu. Terus selanjutnya pada tahun 2020 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Gitu kan. Ya. Iya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Oh, oh, itu tadi itu ke Grafida. Iya, itu. Ya. Terus, partusnya yang mana aja? Oh, 2000. partusnya yang 2010, 2015. Sama 2015 ya. Oke, terus abortusnya? Satu, 2020. Oke, gimana? Gampang apa? Kekecoh yang itu. Ya, kecil ya. Kirain Baik. teh. Ya, Ya.
Nah, berarti jawabannya yang C. Jadi Oke, itu teh meskipun kurang ya. dari 20 minggu keguguran abortus berarti itu teh dimasukin aja ke Grapida Iya, gitu, A. nah, kan kita lihat nih ke belakang. Eh, jumlah kehamilan tanpa melihat lamanya termasuk kehamilan saat ini. Jadi tanpa melihat lamanya termasuk kehamilan saat ini. Gitu kan. Jadi kalau kehamilan itu dia apa sedang dan pernah gitu kan. Ya, Hmm, iya, A. kan abortus juga sama dia kan pernah apa namanya itu apa sama kan dinamakan kehamilan kan sama kan ya. Tapi kan tidak dinamakan partus karena partus itu apabila gestasinya lebih dari 20 minggu gitu kan. Ya, Oh, iya, A. itu kalau abortus berarti dia kurang dari 20. Grapida tapi tidak masuk partus. Ya gitu ya. Oke, Oh gampang. iya, paham. Iya, Oke, paham. kita lanjut. Nah, ini yang mana? Itu teh Abima 6 bulan. Ini 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Berarti Yang eh itu mah ini teh ditanyakannya apa? 21 Usia taksiran. kehamilan ya. Tanyanya usia kehamilan kan? Iya, Tanyanya iya, usia kehamilan. Tapi dimasukkan ke bulan kan? Nah, ini hanya iya. diketahui apa? Hanya diketahui tinggi pundus TFU. darinya 21 cm. Nah, berarti ini kita ke bulan. Berarti pakai rumus yang mana? Yang TFU, yang Hmm? CM kali 2 bagi 7. 2 dibagi 7. 7 Nah, berarti 21 kali 2 dibagi 7 itu bagi berapa? 7. 6 6 bulan, ya bulan. kan? Ya. Tapi Ya. kalau misalkan saya hanya tahunya itu yang minggu, gak apa-apa. Kalau misalkan yang minggu gimana? 21 Kalau yang minggu mah hmm, kali 8 kali 8 bagi 7. bagi 7. Ini untuk minggu ya. Berarti berapa ini? 21 kali 8 dibagi 7 jadi berapa? Coba kalkulator. 21 kali 8 Dibagi 7. bagi 7. 24 minggu. 24 minggu ya kan? Minggu. Nah, sama aja. 24 minggu kita rubah ke bulan gampang kan? Ya, Iya, 1 bulan tuh berapa minggu gitu aja. Berarti 4 4. minggu. 24 dibagi 4 jadi 6. 6 bulan kan? Kalau 6 Mm-mm. bener kan ya? Bener ya? 6 kali 4 24. 4 24. Ya kan sama aja kan? Iya, ah, sama. Ya, salah satunya aja yang kita tahu gak apa-apa. Dua-duanya bisa ya, Jak. Ya, bagus gitu kan ya. Oke, kita Iya. lanjutkan. Ini berapa? Lanjut yang B, 40 minggu. Gimana caranya 40 minggu? Yang TFU Ya, itu 35 dikali 8 bagi 7. 7. Gitu ya. Nanti berapa gitu kan? 35 kali 8 di 7 Jadi 40 minggu. minggu. Gitu. Ya, gampang-gampang. Ah, Gampang. kita lanjut. Ini yang mana? Leopold 1.
Hmm? Leopold satu. Leopold satu. Kita lihat. Kita lihat di sini. Di soalnya ya. Nah, dia itu sudah 7 bulan sejak kelahiran anaknya itu belum pernah menstruasi gitu kan ya. Itu malahan dia aneh gitu kan ya, perutnya bertambah besar Besar. gitu kan. Ada morning sickness ya, dia mual bila pagi hari. Ibu bertanya apakah ia hamil gitu kan. Dan kalau hamil berapa bulan. Nah, berarti dia ingin mengetahui gitu kan ya, apakah si itu hamil, berapa bulan kehamilan. Nah, itu berarti di Leopold yang mana? Di Leopold yang pertama, Satu. ya, ya kan? Ya, Leopold Iya. pertama itu apa tadi? Menentukan tinggi fundus uterus dan bagian apa yang ada di fundus. Nah, gitu kan? Mengetahui TFU, tinggi fundus uterusnya kan ya. Dan nanti Iya. bagian janin yang berada di fundus uterus itu apa gitu kan ya. Betul? Nah, Iya. jadi kan nanti kita tahu berapa usianya, kehamilannya gitu kan dengan mengetahui Mengukur. berdasarkan TFU-nya, bener kan? Iya. Ya, yang tadi ya. Gitu. Kalau level 2 itu apa? Yang Leopold 2T menentukan puka-puki. Nah, itu Apakah punggungnya ada di kanan atau di kiri, hmm, terus nah, ada hmm, bagian kecilnya di bagian mana, kanan atau kiri. nah, Puka-puki. gitu ya. Jadi level 2 itu mengetahui bagian janin yang berada di bagian kiri dan kanan uterus, gitu kan? Ya, kalau Ya, level 3, yang Leopold 3T apakah si presentasi kepalanya sudah memasuki PAP atau belum? ya, gitu ya. Jadi level 3 itu apa? Bagian mengetahui bagian janin yang berada di bagian presentasi atau bawah uterus, dan apabila hasilnya kepala maka cek apakah bisa digoyangkan gitu ya. Kalau misalkan bisa digoyangkan berarti tandanya itu belum masuk PAP. Nah, kalau Iya, tidak dapat digoyangkan atau terfiksasi berarti itu sudah masuk PAP. Nah, itu di Leopold 3. Kalau Leopold 4, sejauh mana presentasi janin? Sejauh mana presentasi tersebut sudah memasuki PAP? nah gitu ya. Jadi kita mengetahui sejauh mana kepala janin masuk ke dalam PAP gitu kan? Ya, Ya betul. Oke, ini mah dia tidak tahu bahwa dia hamil gitu kan dan ingin mengetahui berapa bulan gitu kan ya. Itu caranya. Nanti mengetahui TMI-nya. Berarti di Leopold 1 itu. Oke, lanjut. Yuk. lanjut. Ini apa? Ini kan ada apa jawabannya? Oh, yang itu teh Leopold 3. Leopold 3. Kenapa Leopold 3? Karena pasien ingin mengetahui apakah bayinya sudah masuk PAP atau belum. Ini kan ingin mengetahui sudah masuk PAP atau belum. Gitu kan ya. Nah, kalau Iya, TFU 1/3 dan PX berarti ini Leopard 1 ya kan? iya, Ya, ini Leopard 1. Nah, kalau Puki ini Leopard 2 tadi. 2. Ya, betul? Iya, Nah, Leopard 3 berarti ingin mengetahui ini sudah masuk PAP atau belum. Tadi kan udah ya. Nah, kalau Leopard 4, iya. Sejauh mana presentasi tersebut masuk PAP? nah itu sejauh mana gitu kan kepelajaran ini itu masuk ke PAP-nya gitu kan ya. Nanti dia mengukur ya kan ya. Kalau vaginal touch apa?
Belum pernah dengar, Vaginal touch itu atau PT, tahu PT PT belum baru ya? dengar. Belum Iya. dengar ya. Itu berarti pemeriksaan dalam ya pembukaan serviks nantinya teh. Itu untuk motif pembukaan serviknya. Jadi dengan vaginal touch nantinya. Tuh ya kalau bidan mah emang ya kadang-kadang eh, apa bener-bener gitu kan ya ini ya. Kadang kalau perawat mah ya gitulah ada bedanya. Tapi biasanya perempuan eh, apa maksudnya itu kalau misalkan di lapangan memang dilibatkan gitu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya hanya pandang saja gitu. Bener ya? Oke. Iya, A. Ya yang penting kita tahu aja lah. Tuh, vaginal touch. Nanti coba search gitu ya, vaginal touch itu seperti apa. Ya. Iya, A. Oke, jadi ini jawabannya Leopard 3. Tiga. Gampang ya untuk misalnya Leopard mah bisa lah. Ini yang mana? Abi teh udah ngitung gitu teh. Tapi abi mah hasilnya teh 27,4. Hmm. Rebus tinggi pusat. Asana teh kalau setinggi pusat mah 24. Hmm. 24, Ya, 24. 24 kan? Iya, Kita tinggal lihat aja gitu kan yang ini. Yang tadi. Nah, ini ya, betul. Tinggi 24. pusat 24 minggu. Nah, nanti ada yang seperti ini menentukannya itu. TPU aja gitu kan. Ya, langsung nanti. Nah, ini. TPU tinggi pusat. Tidak disebutkan kan berapa senti TPU-nya ya. Ini TPU Iya. tinggi pusat aja. Nah, itu berapa usia kehamilannya. Berarti itu pakai ukuran yang tadi. Gitu kan ya. Tinggi pusat atau 1/3 gitu kan ya. Nah, itu banyak sekali ya. Kan ada ya ininya apa. Ya. Nah, itu kan. Ini 24 nih. Semua berarti harus dihafal. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kok tadi abi ngitungnya 27-nya? Dari mana Aduh, dapetnya? kekeh. Tapi abi teh tahu itu teh setinggi pusatnya 24 gitu tah. Iya, nah itu ya. Oh, tadi teh dihitung, dihitung tadi teh pakai rumus yang nigel. Bukan nu nigel. Anu tadi gini, usia Hmm, kehamilan nganggo nu eta abi teh. oh gitu ya, tapi nggak beda jauh sih, tapi memang kurang tepat gitu ya. Iya, kurang Ya, sih. ya Belum tepat ya. kalau misalkan apa artinya tidak diketahui gitu kan ya, tidak ingat, tapi kita melakukan misalkan perawat itu melakukan misalkan repot satu ya. Nah, misalkan udah nih ketahuan nih teknis tinggi pusat, nah berarti berapa usia kehamilannya gitu karena berarti kan seperti ini ya. Oh, ternyata TP-nya itu 1/3 di atas pusat, berarti 28 minggu. Ya, Iya. jadi itu udah ada ketentuannya. Oke, soal yang terakhir ini. Tapi teh itu salah, Abi teh basa ke kamari teh dina sinersi teh ngejawab yang buat cewek tubektomi. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Oke, di sini ini kan terkait KB nih ya. Emang ini pastilah pasti keluar yang soal KB-KBan. KB. Nah, soal KB ini kalau bahasanya di sana itu dia menginginkan steril gitu ya. Inginkan steril, berarti itu KB-nya KB mantap. Ya, berarti kalau KB mantap tadi wanita apa? OW kan? Ya, Ya, OW itu apa? Tubek, omi. tubektomi. Berarti nanti terputusnya fertilisasi pertemuan antara sperma dengan sel telur ya.
Kalau misalkan laki-laki apa? MOP atau Pasek atau Mi, Tommy. kan? Ya, ini ini mah jangka panjang ya. Kalau misalkan dia pengen steril gitu kan, atau misalkan ada kendala untuk apa ditakutkan gitu kan ya, dia udah masuk mau masuk menopause misalkan ya, tapi masih menstruasi gitu kan ya, masih ditakutkan dia pengen steril gitu, nah itu bisa KB ini KB mantap ya. Atau misalkan ada suatu hal yang memang tanda kutip dia harus berhenti total, nah berarti itu KB mantap ya. Nah itu, nah tadi kalau Oh, ya itu bisa membedakan ya, iya, ah. bisa. Nah di sini itu kasusnya apa? Kasusnya itu, wah, coba lihat, kasusnya itu yang memang bentar ya. Di sini pasiennya itu menyusui, itu kan? Ya. Terus apa? Iya, Pasien memiliki riwayat varises. Nah, ini ada hormonal kan? Varises. Hormonal. Ini menyusui eksklusifnya berarti dia masih gitu kan? Belum lewat dari 2 tahun ya kan? Ya. Berarti ini KB yang memang aman gitu kan? Aman untuk ibu menyusui dan tanpa ada hormonal. Nah, berarti KB apa? KB ini IUD. Tahu kan IUD, tahu ya? mm-mm. Tahu. Yang ke dalam rahim kan, gitu. Iya, Dalam rahim IUD. Nah, kalau misalkan yang lainnya, nah kalau ini tuh Bektomi ini KB mantap. Nah, suntik KB, pil KB, implan, nah ini hormonal ya gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ibu yang menyusui gitu kan obati IUD, pasti ke sana. Itu ini kejar-kejarannya. Atau misalkan yang yang disarankan untuk ibu menyusui bisa juga nanti KB suntik yang 3 bulan. Itu gak apa-apa. Gitu. Ya, seperti itu. Kanada gimana? Susah? paham ah sekarang. Paham ya? Tapi Kalau kan ini tuh ada dua ya. Ada yang mm, IUD atau yang suntik KB kan itu juga bisa ya ah yang suntik KB yang 3 minggu yang 3 bulan. Berarti mm, lebih milihnya ke IUD aja gitu. ya, ya, itunya. IUD, IUD. Pokoknya IUD itu yang paling aman. Oh, IUD. Gitu. Makanya kan sekarang banyak kan yang memang disarankan itu IUD ya. Kan IUD. Itu IUD. Tapi ya tadi lihat gitu kan, kalau misalkan dia sudah 5 atau 10 tahun, berarti kan dia harus ganti. Gitu kan. Ya, dia harus ganti IUD-nya. Jangan sampai lupa ganti IUD-nya, itu bahaya tuh. Nanti bisa apa infeksi gitu kan, infeksius. Tuh. Ya, nanti juga ya gitulah ya kalau mengalami gitu. Tuh. Oke, gimana? Ada pertanyaan kan, ada tentang Cukup ah. maternitas? Ya, aduh, enak banget ya kan ada ya. Kalau apa soalnya ya mungkin tentang maternitas itu, kalau yang tentang KB gitu kan ya pasti itulah. Kalau misalkan ini HPHT, taksiran sudah ada, terus status objektif itu sudah ada, pastilah pasti seperti itu. Nah, kadang-kadang kasus yang muncul paling eh, yang memang penyakit itu biasanya eklamsi kayak gitu ya biasanya. Atau misalkan nanti yang kala 1, kala 2 ya kayak gitu, misalkan suka ada itu. Kalau maternitas itu yang keluar paling 15 sampai 20 soal biasanya keluar seperti itu. Kalau maternitas.
Oke, di sini ada pertanyaan? Tidak? Cukup, A. Cukup. Oke, sekarang tidak ada PR lah. Ya, oke, berarti besok kita ketemu lagi. Mungkin saya akan ulas sedikit. Muncul putih layarnya. Iya, A, putih. Oke, saya akan bahas sedikit. Yang pertama, itu kalau misalkan ditanyakan status obstetrik, kita lihat GPA-nya, ya. Lihat GPA-nya, Gravida, Partus, dan Abortus. Kalau G ini, dia berarti sedang hamil atau berapa kali riwayat kehamilan. Itu kan ya. G ini. Mm-mm. Kalau P ini, berarti dia Partus atau para. Itu, itu masuk dalam stasi lebih dari 20 minggu. Ya, abortus berarti gestasi Kurang dari 20 minggu. sama dengan 20 minggu gitu ya. Minggu. Itu. Nah, selanjutnya apa? Taksiran, persalinan. Kalau taksiran persalinan ditanyakan berarti itu nanti HPAT-nya diketahui gitu kan ya. Kita pakai rumus yang mana? Gitu kan ya. Ya, rumus Nigel. Rumus Nigel itu ada dua kan. Itu nanti ada yang Januari sampai Maret dan ada yang mana April sampai Desember. ya sampai Desember gitu ya. Nanti coba buka lagi, lihat lagi ya. Oke, selanjutnya apa? Usia usia kehamilan kan? Ya, usia kehamilan itu ada yang dia dari tepunya kan ya. Tuh, ketahuannya dari tepu. Tapi nanti lihatnya apa? Ditanyakannya bulan atau Minggu. minggu gitu kan. Nah, berarti ini pakai rumus yang McDonald ya. McD ya. Hmm, promosi Iya, A. McD. McDonald McDonald. berarti nanti McDonald. download ya. Donald. Nah, nanti kita lihat nih yang mana maksudnya. Terus apalagi misalkan usia kehamilan itu tuh diketahuinya apa? Misalkan HPHT diketahui. Nah, yang lainnya misalkan tidak. Nah, berarti ini pakai yang mana? Berarti tanggal pemeriksaan nanti di Dikurangi HPHT. pemeriksaan dikurangi HPHT. Ya, nanti lihat kalau misalkan ternyata 3 bulan berarti dia tambah 1 minggu gitu kan? Minggu. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Karena sudah ada di slide tadi. Ya, selanjutnya apalagi misalkan usia kehamilan. Dia hanya dikatanya apa? Gerakan fetus aja. Kalau misalkan gerakan fetus lagi. Kalau misalkan gerakan fetus berarti gimana? Tadi usia gerakan fetus. Berarti usia kehamilan Ya, 16 minggu gitu kan. dikali. 16 minggu ditambah kapan pertama kali gerakan dirasakan gitu kan ya. Itu Oh iya. kapan dirasakan gerakannya tuh ya. Ya itu siapa lagi? Tadi oh iya Leopard ya. Leopard 1. Leopard 1 itu untuk apa tadi? Menentukan TFU. TPU ini lebih singkatnya itu untuk kan TPU. Kalau Leopard 2 Puka-puki. ya Puka-Puki nanti. Kalau Leopard 3 sudah masuk
apa belum PAP. PAP gitu kan. Kalau Leopold 4, Sejauh mana PAP masuk PAP? itu mana Hmm. tuh kan. Itu ya. Ya. Oke, selanjutnya apa? Nanti kalau misalkan kita tidak tahu HPHT gitu kan ya, hanya tahu TFU, tapi TFU-nya itu berdasarkan apa ukuran ya. Berarti kalau misalkan setinggi pusat, misalkan TFU-nya, berarti berapa minggu gitu ya. Misalkan contoh ya, 24. itu berarti hafalkan. Terus yang terakhir apa? KB. Ya, KB itu ada KB, KB panjang, jangka waktunya itu kan ada yang pendek ya, jangka Pendek. waktunya itu kan ada yang mantap. Mantap itu berarti dia steril gitu kan, udah steril, tidak bisa apa, tidak ada pembuahan gitu ya. Ada MOW dan MOP nanti. MOP. Nah, terus yang panjang itu kan ada tahunan ya. Kalau tahunan apa aja tadi? IUD PJD. dan implan ya. Implan 3 Nah, tahun. yang memang tanpa aman untuk ibu menyusui dan apa tadi itu tanpa hormonal. Varises. Hormonal yang bagus itu mana? Yang bagus itu IUD gitu kan ya. Itu apalagi ya yang tensinya tinggi gitu kan ya. Menyusui, wah itu udah itu IUD itu yang bagus gitu ya. Nah, kalau yang hormonal berarti yang lain-lainnya gitu kan ya. Yang jangka pendek ya, suntikan gitu kan, KB kayak gitu ya. Oke, Ipan juga masuknya hormonal ya. Ya, jangan sampai ini kecoh gitu kan. Ya, gitu. Oke, udah deh. Beres. Gimana Tenada? Pengen nanyain kalau yang misalkan kayak bukan diagnosa, kayak misalkan yang kayak gitu bakalan ada enggak? Oke, siap. Nanti kita akan bahas yang belum-belumnya ya. Berarti nanti kita akan bahas tentang diagnosa, diagnosa keperawatan, tentang pengkajian ya pastilah, terus kekuatan pengkajian intervensi, itu kan, dan Yang iya, evaluasi. tapi yang maternitasnya dulu, ada Oke, enggak? siap lah. Nanti kita akan bahas gitu kan. Nah, cuma nanti Oke. akan lihat, dulu ya. Kita mau ke yang banyak dulu, KMB atau bagaimana, nanti kita lihat ya. Oke, ini last minute ya, Oke. last 1 minute. Nah, berarti hari ini kita telah selesai, alhamdulillah ya, untuk rutinitas. Mungkin esok harinya kita tentang apa itu masih rahasia. Yang penting yang suka keluar di uji kompetensi, ya itulah. Oke, mungkin hari ini cukup sekian ya, dan ada mudah-mudahan Kak Devi besok hari bisa mengikuti. Ya, insya Allah nanti linknya akan dikirimkan. Mohon maaf ada kekurangannya ya, apabila ada kekurangannya, mudah-mudahan kita saling melengkapi, mudah-mudahan lulus uji kompetensinya, semuanya kompeten, Amin. amin amin ya rabbal alamin. Ya, wilujeng istirahat. Eh, Semoga Allah permudah jalan kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mangga, mangga.